praktikum penginderaan jauh dan kelautan yang bermateri batimetri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu batimetri dalam penginderaan jauh. Batimetri sendiri adalah studi tentang kedalaman dasar perairan seperti laut, danau, dan sungai. Dalam penginderaan jauh, batimetri digunakan untuk pemetaan topografi dasar perairan dengan menggunakan sensor yang dipasang di satelit, pesawat terbang, atau drone. Terus metode penginderaan jauh untuk batimetri itu ada optik, yaitu menggunakan citra satelit atau udara dengan sensor optik, misalnya Sentinel-2 Landsat atau World View. Nah, prinsipnya itu didasarkan pada penetrasi cahaya ke dalam air, di mana panjang gelombang tertentu akan terserap atau dipantulkan tergantung pada kedalaman. Efektif di perairan dangkal itu hingga kedalaman kurang lebih 30 meter dengan kondisi air yang jernih. Maka lidar batimetri ini menggunakan sinar laser hijau 532 yang dapat menembus air, mengukur waktu tempuh pulsa laser yang dipantulkan dari dasar perairan. Nah, survei batimetri ini cocok di daerah pesisir dan perairan dangkal dengan radar dan gelombang mikro menggunakan sensor gelombang mikroaktif seperti SAR atau sintesis aperture radar, yaitu memanfaatkan perubahan permukaan air akibat gelombang dan arus untuk memperkirakan kedalaman. Kurang akurat dibandingkan metode optik dan lidar, tetapi dapat digunakan di perairan keruh. Terus ada altimetri satelit, yaitu menggunakan satelit altimeter, misalnya Jason-3 Creosat-2 untuk mengukur ketinggian permukaan laut, menganalisis perubahan gravitasi laut untuk memprediksi topografi dasar laut dalam. Terus digunakan untuk pemetaan skala besar, terutama di lautan dalam. Keunggulan penginderaan jauh untuk batimetri itu, yang pertama cukup luas dan efisien untuk survei wilayah perairan. Terus yang kedua itu tidak memerlukan kontak langsung dengan area yang diukur. Yang ketiga itu dapat digunakan untuk pemantauan perubahan dasar perairan dari waktu ke waktu. Nah, keterbatasannya itu adalah akurasi dapat dipengaruhi oleh kekeruhan air dan kondisi atmosfer. Yang kedua itu metode optik hanya efektif di perairan dangkal dan jernih. Terus yang ketiga itu altimetri satelit kurang detail untuk skala kecil atau perairan dangkal. Penggunaan penginderaan jauh dalam batimetri sangat berguna untuk berbagai aplikasi seperti navigasi maritim, penelitian kelautan, mitigasi bencana pesisir, serta eksplorasi sumber daya perairan. Baiklah, kita bisa langsung ke pengolahannya saja. Di sini kita bisa membuka Snap terlebih dahulu. Terbuka, terus kita ke file, terus add product.
Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi dari seluruh tahapan yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa pengolahan data citra menggunakan Sentinel-2A itu pemetaan batimetri perairan dangkal dapat dilakukan dengan berbagai metode dalam ArcGIS dalam software ArcGIS 10.8. Proses ini mencakup pengolahan data raster dan vektor, penggunaan raster kalkulator untuk perhitungan kedalaman, serta penerapan algoritma tertentu seperti STAFF untuk memperoleh estimasi kedalaman yang lebih akurat. Terus selain itu, metode CLIP atau extract by max itu dan extract multi-value itu memungkinkan pengambilan informasi spesifik dari citra sehingga analisis dapat difokuskan pada wilayah kajian yang diinginkan. Terus pengolahan lebih lanjut Excel-nya itu membantu dalam validasi serta interpretasi data numerik untuk pemodelan kedalaman. Penggunaan model machine learning atau random forest dalam SDB GUI juga menunjukkan bagaimana teknologi berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi estimasi kedalaman dengan menerapkan klasifikasi warna dan digitasi manual hasil pemetaan batimetri dapat disajikan secara visual dengan lebih jelas. Sekian video yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.